Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah, tentunya di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, dan mudah-mudahan barokah, taufik dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, kalau kita renungi, sesungguhnya kita hidup di alam dunia yang fana ini bagaikan orang yang sedang berbisnis, bagaikan orang yang sedang berniaga. Dan yang namanya berbisnis itu, yang namanya berniaga itu tentunya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita mendapatkan keuntungan, dan kemungkinan yang kedua adalah kita menderita kerugian. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah ketika kita berbisnis dengan sesama manusia. Lain halnya ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya adalah kita tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini paling tidak Allah mengajak kepada kita sekalian untuk berniaga dengan Allah, untuk berbisnis dengan Allah. Dan bisnis yang Allah tawarkan kepada kita yang jaminannya tidak akan pernah merugi, paling tidak ada tiga hal. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah.
orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quranul Karim, tentunya ini merupakan satu hal yang sangat dekat dengan kita. Al-Quranul Karim merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Al-Quranul Karim ini, siapa di antara kita yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Setiap kita pasti minimal memiliki satu mushaf Al-Quran di rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena umumnya di kalangan masyarakat kita yang namanya Al-Quran itu biasanya menjadi bagian dari mas kawin ketika kita melangsungkan akad pernikahan. Bahkan rasanya ketika tidak ada Al-Quranul Karim tidak lengkap rasanya mas kawin itu. Hadirin rahimakumullah, kita memang punya Al-Quran, di rumah kita ada Al-Quran, hanya masalahnya adalah sedekat apakah kita dengan Al-Quranul Karim. Sesering apakah lisan ini melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Sesering apakah tangan ini memegang, memeluk dan membuka lembaran demi lembaran kitab suci Al-Quranul Karim? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kita mau membandingkan dengan handphone misalnya, hadirin rahimakumullah, saya tidak bermaksud membandingkan Quran dengan handphone. Yang saya bandingkan adalah kedekatan kita dengan Quran dan handphone. Hadirin rahimakumullah, kita paham betul yang namanya Al-Quranul Karim. Ini kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai manusia melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya merupakan ibadah. Tiap-tiap hurufnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca Al-Quranul Karim ini, Allahu Akbar, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang, dan insya Allah di situ Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Allahu Akbar, pahalanya begitu besar. Rasul menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Allahu Akbar, Quran dunia akhirat. Dan tadi saya katakan bagaimana kedekatan kita dengan handphone. Handphone ini produk manusia, pesan-pesannya pun dari sama kita sebagai manusia. Tapi bagaimana kedekatan kita dengan handphone? Handphone kemana-mana kita bawa. Mau tidur, yang kita buka adalah handphone. Bangun tidur, yang kita cari juga handphone. Mau ngajar, mau baca buku, mau apapun, ternyata handphone tidak akan pernah lepas dari genggaman tangan kita. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim tadi? Tadi saya katakan sedekat apakah kita dengan Al-Quranul Karim? Seandainya saja kedekatan kita dengan handphone sama dengan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim, kira-kira di dalam satu minggu sudah berapa juz yang kita selesaikan? Dalam satu bulan berapa kali kita khatam Quran? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sudah sering, yang sudah senantiasa dekat dengan Al-Quran, rajin dan dawam baca Al-Quran, maka pertahankanlah itu dan syukuri. Itu merupakan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum, mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri lagi kepada Al-Quranul Karim. Hadirin, inilah tawaran Allah yang pertama, yang jaminannya kita tidak akan pernah merugi. Kemudian
Tawaran yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang salat ini Rasul menegaskan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan salat ini tentunya bukan hanya tata caranya saja, bukan hanya bacaannya saja. Yang Rasul contohkan adalah untuk sholat 5 waktu ini, Rasul mencontohkan tempatnya juga dilaksanakan di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak tahu betapa besar pahalanya sholat berjamaah di masjid dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah? Tetapi mari kita sama-sama introspeksi diri. Kita seringnya melaksanakan sholat 5 waktu itu di rumah atau di masjid. Kita tahu sebenarnya pahalanya begitu besar, tetapi luar biasa godaannya. Sehingga kalau kita mau sama-sama introspeksi diri, sesering apakah kaki ini kita langkahkan ke masjid? Padahal kalau kita perhatikan, apa ruginya kira-kira kalau kita langkahkan kaki ini ke masjid? Tidak ada ruginya. Bahkan Rasul menegaskan bahwa man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baiti min buyutillah liyaqdiya fardatan min faraidillah kanat khutwatuhu ikhdatahu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Allahu akbar. Rasul yang mengatakan, barang siapa yang bersihkan diri di rumahnya kemudian dia melangkahkan kakinya ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, melangkahkan kakinya ke masjid, maka langkah yang satunya menghapuskan dosa, yang satunya lagi menaikkan derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah, perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita yang kedua ini juga tidak ada ruginya. Siapa dari kita yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni dosa dan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahu, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara infak, berbicara sedekah, kadang-kadang kita berpikir, apalagi dalam kondisi seperti ini, jangankan untuk orang lain, untuk diri kita aja kadang-kadang begitu kekurangan. Ya, itu mungkin bagi orang-orang yang berpikir egois dan tidak memahami betapa dahsyatnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Ini Quran yang berbicara. Al-Baqarah ayat 261. Allah menegaskan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa saja Allah kehendaki. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Allahu akbar. Berniaga dengan Allah, berinfak di jalan Allah, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat Allah lipat gandakan pada kita sekali. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya pahala dari infak dan sedekah ini. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang infak ini ada satu hal yang menarik. Ada satu ayat Quran yang menjelaskan bahwa ketika seorang hamba sudah merasakan betapa gelap dan betapa pekatnya dalam kubur, setelah ia bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, Allahu Akbar, apa yang diinginkan oleh mayat tadi, dia ingin dikembalikan ke dunia. Dan seandainya ia kembali ke dunia, seandainya Allah izinkan dia kembali ke dunia, maka apa? Ya, ia katakan fa saddaqa wa aku minas sholihin. Ia katakan, saya akan infak, saya akan sedekah, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal tadi
Bukan misalnya ketika sudah meninggal dunia saya akan kembali naik haji dan umroh misalkan, atau akan puasa atau sholat malam misalkan, bukan. Tetapi fa'asaddaqa, dia akan sedekah. Kenapa demikian? Karena betapa dahsyatnya pahala dari sedekah ini, betapa dahsyatnya pahala dari infak ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan baik-baik, harta yang Allah titipkan kepada kita, harta yang kita makan itu hanya akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan itu akan jadi warisan, bahkan bisa jadi menjadi rebutan anak-anak cucu kita ketika kita sudah meninggal dunia. Tetapi harta yang kita infakkan di jalan Allah, insya Allah itulah investasi akhirat kita yang akan menemani kita di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum singkat ini ada manfaatnya untuk kita sekalian, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan ketiga hal tadi. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.